Hari ini Intan mau ngebahas PTI, Partai Tionghoa Indonesia. Karena sebentar lagi tanggal 25 September kita mengenang berdirinya Partai Tionghoa Indonesia 92 tahun yang lalu. Mungkin Partai Tionghoa Indonesia ini terdengar awam ya di telinga kita, karena Partai Tionghoa Indonesia ini itu sudah tutup sejak kependudukan Jepang tahun 1942. Sudah lama bubarnya dan eksisnya di Indonesia cuma 10 tahun. Tapi Partai Tionghoa Indonesia ini ngasih kontribusi yang signifikan bagi Indonesia. Partai Tionghoa Indonesia adalah partai Chinese pertama yang mengopen mind, yang mengedukasi etnis Tionghoa yang berada di Indonesia supaya mencintai Indonesia. Partai Tionghoa Indonesia itu be like, wes bro, ojo dagang tok, kita itu tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia. Sekarang Indonesia itu lagi bermasalah dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Ayo berpartisipasi, ayo kita berbuat sesuatu untuk negara tercinta ini. Gimana Partai Tionghoa Indonesia itu pernah mewarnai sejarah Indonesia. Partai Tionghoa Indonesia adalah partai yang mendorong etnis Tionghoa bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ayo kita lebih mengenal Partai Tionghoa Indonesia. Tajani Hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari PayPal yang masuk dari Airin Yuliani Puspa. Semoga channel C Intan makin maju. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu teman-teman bisa nulis message-nya bisa berupa dukungan kayak Airin Yuliani ini tadi, juga bisa berupa request video yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Partai Tionghoa Indonesia berdiri pada tanggal 25 September 1932 di Surabaya. PTI ini berdiri dengan maksud untuk menyadarkan etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia untuk ikut terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya itu memang ada dua partai etnis Tionghoa, yaitu Chonghua-hui dan Shinpo. Tapi Chonghua-hui sama Shinpo ini beda orientasinya. Mereka itu berorientasi kepada nasionalisme Tiongkok. PTI ini beda. PTI ini menanamkan kecintaan kepada Indonesia. Orientasinya nasionalisme Indonesia. Ayo kita itu berjuang demi Indonesia. Karena PTI itu beda visi misi, beda konsep sama Chonghua-hui dan Shinpo. Konsepnya PTI itu mencintai Indonesia, berjuang untuk Indonesia. Sempet ya PTI ini disentimeni sama Chonghua-hui dan Shinpo, tapi PTI itu dicintai organisasi-organisasi Indonesia lainnya. PTI ini berdirinya dipelopori oleh Lim Kun Hian. Lim Kun Hian itu seorang etnis Tionghoa yang berwawasan nasionalis Indonesia. Dia juga temannya Bung Karno. PTI ini didirikan sebagai upaya masyarakat Tionghoa menjalin kerjasama dengan masyarakat pribumi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. PTI ini anggotanya mostly Cindu atau etnis Tionghoa Indonesia. Tapi PTI juga mengakomodir masyarakat non-Tionghoa yang mau bergabung dalam partai PTI dengan status anggota luar biasa. Jadi PTI ini bukan Cindo doang, bukan etnis Tionghoa doang. Pribumi juga ada yang menjadi anggota PTI. PTI ini berkembang dengan pesat sampai bisa buka cabang di Malang dan Semarang. Jadi ada 3 ya PTI di Surabaya, Malang, sama Semarang. Untuk menopang kehidupan dan perkembangan partai, PTI memanfaatkan surat kabar Sintitpo. Di samping menjadikannya sebagai media perjuangan dalam menyuarakan suara-suara kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda, Sintitpo adalah koran yang dipimpin oleh Ketua PTI Lim Kun Hian dan berperan sebagai organ internal PTI. Koran ini mendokumentasi sejarah pendirian dan ideologi yang dianut oleh partai.
Sikap nasionalisme PTI bisa dilihat dari aksi pertamanya bersama Ki Hajar Dewantara yang menentang Wilde Skolenordonnantie atau ordonansi sekolah luar. Ini terjadi pada tahun 1932 sama 1933. Hal ini terjadi karena Belanda itu tidak mampu menanggulangi dana sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga banyak sekolah-sekolah ini tutup. Banyak anak-anak yang tidak mampu sekolah, pendidikan telantar, putus sekolah semua. PTI menginisiasi dan membuka sekolah bagi semua kalangan tanpa memandang ras. Gerakan PTI ini itu disambut dengan baik, mendapat sambutan positif dari pemimpin-pemimpin pergerakan nasionalisme Indonesia seperti Budi Utomo. Pada tahun 1938 PTI itu diminta untuk bergabung dengan Partai Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Sartono, Sanusi, Pane, dan Muhammad Yamin. Gerindo sendiri itu dibentuk untuk menggabungkan Partai Arab Indonesia dan Peranakan sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya ini ide yang bagus, ini diterima baik oleh PTI. Tapi sikap tersebut sempat menimbulkan polemik di internal PTI. Sejumlah anggota itu menganggap bahwa Gerindo itu tidak akan menerima setiap peranakan yang kepingin menjadi anggota. Isu ini semakin meruncing pas surat kabar The Lokomotif dan surat kabar lokal lainnya di tahun 1939 ini membuat opini di kalangan pribumi yang mengatakan bahwa mengindonesiasi orang asing itu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa bagi orang Indonesia. Meski begitu, PTI itu sukses mengantarkan wakilnya masuk ke dalam Volksraad. Volksraad itu kayak DPR gitulah ya pada zaman Belanda. Di sumber itu Intan tidak menemukan tanggal spesifik kapan PTI ini mulai goyah ya. Pokok Lim Kun Han ini mencurigai temannya sendiri sesama pendiri PTI yaitu Ko Kwang Tung sebagai orang yang menghancurkan PTI. Saking kerasnya konflik di antara mereka sampai ngebikin Lim Kun Han itu resign dari PTI pada tahun 1939 dan masuk menjadi Partai Gerindo. Dr. Chua Si-len mengambil alih kepemimpinan PTI sekaligus redaksi majalah Sintitpo. Pada tahun 1942 pada saat kependudukan Jepang PTI dibubarkan. Ya sudah, sampai segini doang kiprahnya PTI. Tapi meskipun PTI, bubar PTI itu berhasil menghasilkan tokoh-tokoh yang nantinya itu ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau pernah dengar tentang kiprahnya PTI yang lain, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.